Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surani binti Umar dengan NIM 20650029. Baik, kali ini saya akan mereview mengenai Unified Modeling Language atau UML. UML memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain. Unified mengkombinasikan metode OOP yang sudah ada sebelumnya. Modeling itu digunakan terutama untuk pemodelan sistem secara visual. Language itu berisi sintaks yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan. UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma atau berorientasi objek. Pemodelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. UML itu dapat mempermudah berpikir dan mendokumentasikan sistem sebelum mengimplementasikan, meramalkan sistem, menurunkan biaya pembangunan, merencanakan dan menganalisa logika sistem atau perilaku, membuat keputusan yang benar sedini mungkin sebelum melangkah ke coding, mendeploy sistem lebih baik karena ada perencanaan penggunaan memori dan prosesor yang efisien, lebih mudah memodifikasikan atau mengolah sistem yang terdokumentasi dengan baik. Biaya perawatannya itu dia lebih rendah. UML mendefinisikan diagram-diagram sebagai berikut. Ada use case diagram, class diagram, ada behavior diagram atau state care diagram, activity diagram, ada interaction diagram itu dia sequence diagram, collaboration diagram, ada komponen diagram dan deployment diagram. Use case diagram. Diagram use case mendefinisikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case ini digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Ini ada lambang-lambang use case, ada aktor. Di sini juga ada keterangannya, ada dependency, generalization, include, extend, association, system, use case, collaboration, dan node. Di sini ada keterangan-keterangannya. Kemudian di sini ada simbolnya juga use case, deskripsinya juga fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit dan aktor. Biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja di awal phrase nama use case. Kemudian aktor, orang atau progress atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi. Kemudian ada asosiasi atau association, dia komunikasi antara aktor dan use case. Use case yang berpartisipasi pada use case atau use case memiliki interaksi dengan aktor. Kemudian extend itu relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walaupun tanpa use case tambahan itu. Kemudian juga di sini ada include, dia relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya. Di sini ada use case diagram, di mana dia aktornya nasabah. Di sini dia bisa mengakses buku rekening, kemudian simpan uang, ambil uang, tutup rekening, kemudian disimpan uang ini dia menyimpan uang di mana harus di atas Rp 200.000. Kelas diagram. Kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kalau kelas menggambarkan keadaan atau atribut atau properti.
suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut atau metode atau fungsi. Kelas diagram ini dia menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas diagram ini dia memiliki 3 area pokok. Yang pertama nama, kemudian kedua atribut, yang ketiga metode. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat. Yang pertama itu private, tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Kemudian protected, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anaknya yang mewarisinya. Kemudian public, dapat dipanggil oleh siapa saja. Di sini ada kelas diagram swelayan. Di sini untuk pembelinya itu dia harus ada ID-nya, nama, alamat, telepon. Kemudian pegawai juga, ada supplier. Di sini barangnya juga dia itu ada kode barang, nama barang, harganya, dan stoknya. Kemudian ada state chart diagram. State chart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari suatu stage ke stage lainnya. Suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulus yang diterima. Pada umumnya, state chart diagram menggambarkan kelas tertentu. Satu kelas dapat memiliki lebih dari satu state chart diagram. Ini ada state diagram presensi. Dia ada mulai, kemudian mahasiswa melakukan presensi, kemudian kirim data presensinya, kemudian data diterima oleh server, kemudian kirim data itu yang terproses. Setelah terproses, daftar datanya telah terima. Kemudian ada ubah status record terkirim. Kalau ada, dia masuk pada kirim representasi ulang. Kalau tidak ada langsung selesai. Tidak ada, maka akan terselesai. Kemudian ada activity diagram. Activity diagram ini dia menggambarkan bagaimana alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Kemudian activity diagram paling cocok untuk memodelkan urutan aktivitas dalam suatu proses. Di sini ada activity pendaftaran pasien baru. Yang pertama itu cari data pasien. Kemudian di sini dicari berdasarkan ID atau nama. Di sini juga ada di sini menampilkan data. Setelah menampilkan data, ketika data tidak ditemukan, masukkan data pribadi pasien, kemudian di sini ada entry data pasien baru. Kemudian ada cetak kartu. Di sini ketika sudah ditampilkan dan cetak kartu, maka pasien telah terdaftar. Ketika mencari data tidak ada datanya, maka pasien belum dikonfirmasi. Ada kemudian sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termaksud pengguna, display, dan sebagainya. Sequence diagram ini biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Di sini ada contohnya seperti petugas memasukkan ID buku dan ID siswa, kemudian dia proses, kemudian ada tampilan data bukunya, simpan data peminjam. Ketika dia berhasil pesannya itu berhasil, maka dia akan meminjam. Kemudian ada collaboration diagram, menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian message. Setiap message memiliki sequence number, di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1, message dari level yang sama memiliki prefix yang sama. Seperti di sini ada input, memasukkan username dan password, kemudian submit.
Kemudian di sini ada form login. Di sini get user, kemudian ada form login, kemudian submit ini. Ketiga submit, yang keempat itu get usernya. Kemudian ada view, kemudian validasi. Kemudian login berhasil. Di sini ada komponen diagram. Komponen diagram itu menggambarkan struktur dan hubungan antara komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan atau dependensi di antaranya. Komponen piranti lunak adalah modul berisi kode, baik berisi source kode maupun binary kode. Umumnya komponen terbentuk dari beberapa kelas dan atau package. Tapi dapat juga dari komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen dapat juga berupa interface, yaitu kumpulan layanan yang disediakan sebuah komponen untuk komponen lain. Di sini bisa kita lihat diagramnya. Ada seminar manajemen, ada student administrasinya, dia ada fasilitasnya, student, seminar, schedule-nya, kemudian ada security-nya, persistence-nya, universitasnya, yang dimana database-nya. Kemudian ada development diagram, menggambarkan detail bagaimana komponen di-deploy dalam infrastruktur sistem. Sebuah node adalah server, workstation, atau piranti kelas lain yang digunakan untuk mendeploy komponen dalam lingkungan sebenarnya. Nah, seperti ini gambarnya, contohnya ada reversation DBMS, kemudian ada web servernya, browser 1, browser 2. Kemudian yang terakhir ada tugas mencari use case dari aplikasi lain. Di sini saya mengambil use case dari aplikasi pembayaran OVO, yang dimana OVO adalah aplikasi pintar yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi atau OVO Cash, serta berfungsi untuk mengumpulkan poin di banyak tempat. Inilah contoh use case diagram dari studi kasus OVO. Di sini yang dimana usernya itu adalah orang yang dapat mengakses atau menggunakan aplikasi OVO, mulai dari login ke aplikasi hingga melakukan aksi terhadap aplikasi seperti top up saldo, transfer, dan payment. Kemudian di situ juga ada registrasi. Di sini ada registrasi, di mana registrasi merupakan langkah pertama yang dilakukan user ketika ia tidak mempunyai akses pada aplikasi OVO. Maka dia akan mendaftar data diri ke dalam aplikasi agar dikenali. Kemudian setelah itu login. Login ini setelah mendapatkan akun, user harus melakukan login agar dapat mengakses berbagai fitur aplikasi OVO. Kemudian ada top up. Top up ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan user untuk mengisi ulang saldo OVO. Terdapat dua pilihan alternatif untuk melakukan top up saldo, yaitu melalui ATM dan internet banking. Setelah top up, maka dia akan transfer, di mana transfer ini berfungsi untuk mengirim atau mengembalikan saldo dalam aplikasi OVO ke pengguna lain, baik sesama OVO atau ke rekening tertentu. Kemudian payment. Payment ini dia ketika user memilih menu payment, maka user dapat melakukan pembayaran lewat aplikasi berupa tagihan atau pemesanan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya mereview mengenai UML dan mencari tugas use case pada aplikasi lain. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.